Salah satu produk dari kepala daerah, keputusan Wali Kota Sukabumi pembentukan TKPP. Tentu kita sama-sama akan memahami urgensi kenapa dibentuk TKPP. Praktek ketatanegaraan ini bukan hanya kali pertama dilakukan oleh Pak Wali saat ini. Nah, pada saat kepemimpinan Pak PJ juga membentuk tim pendukung serupa. Saya izin menyebutnya tim pendukung. Namanya Strategic Transformational Unit, STU. Kemudian kalau kita flashback ke tahun sebelumnya di periode kepala daerah sebelumnya juga, praktek ketatanegaraan ini ada juga. Namanya tim akselerasi pembangunan. Di masa Pak Gubernur Pak RK ada, sekarang juga dilanjutkan ada. Di kementerian lembaga juga semuanya ada. Apakah itu dilarang atau tidak? Kalau kita tengok Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 65 itu yang dilarang adalah mengangkat pegawai non-ASN untuk menduduki jabatan-jabatan ASN. Tim komunikasi percepatan pembangunan apakah menduduki jabatan-jabatan ASN? Menurut kami bukan. Karena strukturnya tidak ada dalam kelembagaan, kemudian struktur organisasi perangkat daerah. Tim ini yang kami ketahui Pak Wali membutuhkan untuk mendrive perangkat daerah, membuat lancar pelaksanaan program prioritas Pak Wali Kota. Makanya fungsinya adalah pendampingan penyuluhan. Ketika kami konsultasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan honorarium apakah ini menjadi temuan ke depannya, potensi temuan atau tidak, maka BPK memberi guidance kepada kita, silahkan honorarium sesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025. Bahkan kalau kita komparasi dengan honor-honor tenaga ahli sangat jauh nilai nominalnya itu. Sebesar UMK Kota Sukabumi, bayangkan. Dan hari ini kinerja TKPP ya dirasakan oleh beberapa perangkat daerah. Kenapa hari ini kemudian kita sangat mempermasalahkan hal ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Apa kabarnya? Siang, baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan keadaan sehat ya, Pak ya. Ya, walaupun cuaca sekarang kadang memancing demam batuk nih, Kang Reza. Betul. Boleh, Pak, biar enak kita perkenalan terlebih dahulu. Boleh. Saya Taufik Hidayah, saat ini posisi di Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sukabumi. Pak Taufik, mungkin kita bisa langsung masuk ke dalam perbincangan kita kali ini. Terkait kemarin adanya demo di depan Balai Kota Sukabumi. Dari rekan-rekan mahasiswa, mereka memberikan beberapa pertanyaan atau mungkin tuntutan untuk dijawab oleh Wali Kota. Bapak akan menyampaikan sikap dan tanggapan terkait beberapa isu penting yang diberikan oleh rekan mahasiswa mengenai tata kelola pemerintahan dan BUMD di Kota Sukabumi. Ya, kita coba diskusi ya. Kita coba diskusi apa ya? Ya. Kita langsung ke pertanyaan, Pak. Ya. Bagaimana pandangan Bapak terkait desakan untuk mencabut SK dan membubarkan TKPP karena dinilai tidak sah secara hukum, tidak melalui seleksi terbuka, dan bertentangan dengan asas reformasi demokrasi? Oke. Tema kita kan terkait barusan ditanyakan TKPP ya, Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan. Betul. Kemudian mekanisme seleksi gitu ya. Yang pertama, Kang Rijal, tim komunikasi itu nomenklaturnya sebetulnya itu adalah inisiasi dari kita karena tidak ada nomenklatur baku. Saya ingat kalau kita tengok ketentuan pasal 65 di Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, di situ dijabarkan terkait dengan tugas kepala daerah apa, kemudian wewenang kepala daerah apa. Nah, salah satu wewenang kepala daerah adalah menetapkan peraturan kepala daerah juga keputusan kepala daerah. Itu yang disebut SK, surat keputusan itu adalah keputusan kepala daerah. Nah, terkait TKPP itu kan salah satu produk dari kepala daerah, keputusan Wali Kota Sukabumi pembentukan TKPP. Tentu kita sama-sama akan memahami urgensi kenapa dibentuk TKPP. Kalau kita flashback ke sebelumnya, praktek ketatanegaraan ini bukan hanya kali pertama dilakukan oleh Pak Wali saat ini. Oh iya. Sebelumnya misalkan dalam masa transisi ada penjabat wali kota. Ya. Nah, pada saat kepemimpinan Pak PJ juga membentuk tim pendukung serupa. Saya izin menyebutnya tim pendukung. Ya. Namanya Strategic
Transformational Unit STU. Oh. Ada. Iya. Berarti sebelumnya memang Sebelumnya ada juga. ada. Iya. Strategic Transformational Unit. Oke. Itu di zaman Pak PJ. Ada tim ini. Kemudian kalau kita flashback ke tahun sebelumnya di periode kepala daerah sebelumnya juga 2018-2023 praktek ketatanegaraan ini ada juga. Namanya Tim Akselerasi Pembangunan. TAP. Jadi memang sebelum-sebelumnya memang sudah ada, hanya namanya mungkin yang Ya, berbeda. namanya yang berbeda-beda ya. Tapi tim pendukung ini ada. Maksud saya bukan berarti mengkomparasi, tetapi praktek ketatanegaraan ini karena memang dibutuhkan oleh kepala daerah, itu memang ada. Itu di lingkup pemerintah daerah kota. Kalau kita lebarkan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat, staf khusus, tenaga ahli, tim khusus itu ada. Di masa Pak Gubernur, Pak RK ada, sekarang juga dilanjutkan ada. Di kementerian lembaga juga semuanya ada. Jadi poinnya gini, di dalam apakah itu dilarang atau tidak, yang saya ketahui kalau kita tengok Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 65 itu yang dilarang adalah mengangkat pegawai non-ASN untuk menduduki jabatan-jabatan ASN. Contoh jabatan ASN, penata kelola layanan operasional. Kemudian pengelola data dan informasi. Kalau di jabatan struktur ada kepala bidang kepegawaian, kepala bidang pengembangan SDM, kepala BKPSM, itu adalah jabatan-jabatan ASN. Yang dilarang adalah mengangkat pegawai non-ASN tiba-tiba untuk menduduki jabatan-jabatan itu. Itu ada di ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Tim komunikasi percepatan pembangunan apakah menduduki jabatan-jabatan ASN? Menurut kami bukan. Karena strukturnya tidak ada dalam kelembagaan, kemudian struktur organisasi perangkat daerah. Tim ini yang kami ketahui Pak Wali membutuhkan untuk mendrive perangkat daerah, membuat lancar pelaksanaan program prioritas Pak Wali Kota. Jadi Pak Wali itu wujud fisiknya kan satu ya. Waktunya juga sangat terbatas untuk memberikan arahan terhadap keseluruhan program prioritas beliau. Fungsi mengkomunikasikan diberikan kepada orang-orang yang beliau percaya di dalam TKPP ini. Makanya ketua TKPP, anggota TKPP hampir setiap hari berkomunikasi dengan perangkat daerah, mengkomunikasikan bagaimana arah pembangunan ke depan, bagaimana menjalankan program-program yang ada dalam RPJMD kita. Fungsi itu yang diberikan kepada TKPP. Makanya fungsinya adalah pendampingan penyuluhan. Paham. Sehingga ketika kami konsultasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan honorarium, apakah ini menjadi temuan ke depannya, potensi temuan atau tidak, disampaikan hasil konsultasi dengan BPK, prinsipnya pembentukan tim pendukung wali kota apapun namanya dipersilahkan, diperbolehkan. Yang perlu diperhatikan adalah kemampuan keuangan daerah untuk memberikan honorariumnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka BPK memberi guidance kepada kita, silahkan honorarium tim yang melakukan tugas pendampingan ini sesuaikan dengan peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025. Di situ muncul. Bahkan kalau kita komparasi dengan honor-honor tenaga ahli sangat jauh nilai nominalnya itu. Dalam Perpres 72 tahun 2025 itu tim pendampingan ini kalau kualifikasi pendidikan SLTA hanya mendapatkan honorarium sebesar UMK Kota Sukabumi, bayangkan 3.018.000. Kalau misalkan kualifikasinya D1 sampai dengan D3 dinaikkan 114% dari UMK. Kalau kualifikasinya S1 124% dari UMK. Ini guidance yang diberikan oleh BPK biar fungsi tim pendukung ini berjalan, pemberian honorarium sebagai bagian dari kemampuan keuangan daerahnya pun tidak berpotensi untuk menjadi temuan. Ya nilai 3 juta hari ini gitu ya. Untuk yang dianggap sebagai tenaga ahli atau segala macam
masih dengan standar. Seorang PNS juga golongan 3, misalkan pelaksana, sekarang gaji pokok rata-rata sekitar 3,5 sampai 4 juta. Yang diterima tiap bulan, kalau ditambah TPP 3,5 ya mungkin sekitar 6 sampai dengan 7 juta. Nah ini TKPP ini honorariumnya yang tadi merujuk kepada Perpres 72 2025 dengan level kalau dia kualifikasinya SLTA ya sebesar UMK Kota Sukabumi. S1 124% dari UMK. Siap, Gitu ya. Nah, perlu ditambahkan juga Kang Rijal. Siap. Asas hukum ketika tidak ada satu aturan pun yang melarang untuk membentuk tim, maka dalam konteks hukum itu ya diperbolehkan. Ketika tidak dilarang, maka diperbolehkan. Sampai hari ini tidak ada satu ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang kepala daerah membentuk tim pendukung. Tidak. Ketika kepala daerah dengan kewenangan yang luas untuk mengurus urusan di lingkungan pemerintah daerah, membutuhkan tenaga-tenaga untuk mensupport beliau, menjalankan program prioritas, memberikan pendampingan, mengkomunikasikan. Rasa-rasanya kalau mau membentuk tim itu ya diperbolehkan. Dan hari ini kinerja TKPP ya dirasakan oleh beberapa perangkat daerah. Ke BKPSDM mengkomunikasikan bagaimana SDM di Badan Layanan Umum Daerah, di Badan Usaha Milik Daerah, kondisinya seperti apa. Kemudian mengkomunikasikan bahwa capaian kinerja perangkat daerah nilainya sekian, kemudian kondisinya sekarang ada di zona hijau atau zona merah, itu kinerja TKPP. Dengan begitu maka kita bisa saling berkomunikasi untuk menyusun strategi. Contoh misalkan kalau di SDM, bagaimana SDM ke depan, bagaimana mengakselerasi kinerja teman-teman di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit R. Samsudin. Itu kinerja TKPP. Jadi hari ini belum ada satu aturan pun yang melarang kepala daerah secara eksplisit dalam bentuk peraturan pemerintah, dalam bentuk peraturan menteri untuk membentuk TKPP. Dan sekali lagi dilegalisasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan, prinsipnya kepala daerah dipersilahkan untuk membentuk tim untuk mendukung. Sekali lagi ya, tim ini dibentuk bukan sekedar bentuk-bentuk begitu, bukan. Tapi memang ada kinerjanya, mengakselerasi, membantu, mendrive perangkat daerah untuk mencapai program prioritas yang dicanangkan oleh Pak Wali Kota. Seperti itu ya, Kang Rijal. Ya, berarti tim TKPP ini diperbolehkan selagi itu tidak melanggar apapun itu aturan Asas yang hukum ada, ya. ketika memang tidak ada aturan yang melarang pembentukan tim pendukung, maka boleh dilakukan. Diperbolehkan. Ya. Kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin, Pak. Enggak, silakan. Apa langkah konkret untuk menghentikan praktik nepotisme yang dinilai melanggar asas netralitas, meritokrasi, dan anti KKN? Iya. Karena saya di urusan kepegawaian dan SDM, Kang Rijal, sistem merit itu kita kenal sebagai sebuah bangunan di mana ada 8 unsur manajemen kepegawaian diurus di situ. Dari mulai penyusunan formasi, kemudian pengadaan pegawai, kemudian pengembangan karir pegawai, kemudian manajemen kinerja, sistem informasi. Ada 8 unsur di dalam pembangunan merit system. Prinsipnya, merit system membangun talenta-talenta terbaik di lingkungan, khususnya di lingkungan pegawai ASN ya, di lingkungan pegawai ASN. Nah, dengan bangunan merit system, maka yang ditonjolkan adalah profil pegawai dengan 2 sumbu, kinerja terbaik dan potensi terbaik. Kalau kaitan ada ikatan kekerabatan segala macam, ya mungkin kita bisa tengok lebih mendalam. Kalau dengan Pak Wali, apakah memang ada kerabat Pak Wali yang berposisi sebagai ASN di Kota Sukabumi kemudian mendapatkan jabatan? Rasa-rasanya tidak.
Kalau kaitannya dengan TKPP, personil TKPP, yang saya ketahui Pak Wali punya sahabat terbaik dan beliau punya kompetensi, kita bisa lihat CV-nya, punya pengalaman banyak sebagai manajer bisnis dan keuangan di PT Astra, kemudian Astra Group gitu ya, kemudian punya pengalaman panjang membangun unit-unit bisnis. Pemerintah daerah itu punya unit-unit bisnis yang disebut badan usaha milik daerah. Ada BUMD PDAM, ada BUMD BPR Pasar, ada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit R. Samsudin Esa, ada BLUD Rumah Sakit Almuk. Itu semua kan perlu berkembang dengan baik. Yang dimaksud kerabat Pak Wali adalah teman beliau yang dipercaya punya kemampuan itu untuk mendrive, yaitu tidak ada yang salah. Diminta kontribusi sumbangsi pemikirannya berdasarkan pengalaman panjang membangun unit bisnis, ya tidak ada yang salah dengan itu. Dan Pak Wali percaya kepada teman terbaiknya itu yang punya kemampuan, dan kita akui beliau punya kemampuan, punya pengalaman. Kita bisa lihat evidennya CV beliau seperti apa pengalamannya. Dan sekali lagi, fungsi-fungsi itu kan fungsi untuk mendorong, mendampingi, mengkomunikasikan. Pak Wali dalam rangka ingin membangun BUMD yang sehat, maka strategi yang dilakukan adalah ABCD. Nah, strategi ABCD disampaikan, dikomunikasikan oleh TKPP yang tadi disebut kerabat beliau atau teman beliau. Dan rasa-rasanya mungkin progres kekinian kan sudah mulai terlihat tampak bagus. Sesuatu yang kita inginkan baik, kemudian dan kinerjanya ada, ya kenapa tidak kita support. Sejauh memang aturan tidak ada yang dilanggar ya. Sampai hari ini kan memang tidak ada aturan yang melarang Pak Wali untuk membentuk tim pendukung. Sekali lagi kita flashback. Sebelumnya Pak PJ punya STU. Sebelumnya 2018 punya juga TAP. Di provinsi Pak Gubernur punya tim khusus juga, Pak RK juga sama punya. Kenapa hari ini kemudian kita sangat mempermasalahkan hal ini? Yang dari segi aturan hari ini pun belum ada larangan untuk membentuk tim pendukung. Itu ya, Kang Rijal. Berarti selagi sebetulnya memiliki kompetensi untuk membangun dan tidak melanggar aturan, itu tetap diperbolehkan saja karena membangun untuk kebaikan juga kan. Untuk kebaikan, untuk pembangunan kota, dan hari ini Pak Wali Kota yang telah dilantik oleh Bapak Presiden sebagai representasi pemerintah daerah, beliau kepala daerah, punya kebijakan yang tentunya kebijakan itu baik untuk membangun kota, dan beliau butuh tim pendukung yang mensupport, memberikan masukan, mengkomunikasikan. Ya why not? Nah, kalau dipermasalahkan masalah anggaran, masalah efisiensi segala macam, kata saya tadi sudah dikonsulkan dengan Badan Pemeriksa Keuangan bagaimana honorarium tim ini. Itu domainnya ada di Perpres 72 2025, honorarium pendampingan, dan tidak besar. UMK nilainya 3.018.000 per bulan. Kalau kita concern argumentasi kita bahwa ini efisiensi anggaran misalnya. 3.018.000 untuk level SLTA S1 124% dari 3 juta. Bagaimana pendapat Bapak mengenai pengangkatan Direktur PD Waluya yang disebut tidak melalui mekanisme seleksi terbuka sesuai aturan BUMN? Sependek pengetahuan saya, Direktur PD Waluya itu belum ada. Yang ada hari ini adalah jabatan Direktur PD Waluya yang kosong. Nah, praktek di birokrasi, apalagi di kami di urusan SDM perangkat daerah, ketika ada kekosongan jabatan, organisasi ini harus tetap berjalan. Maka mekanismenya berdasarkan surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara tahun 2021, ditunjuklah pelaksana tugas. Pelaksana tugas untuk menjalankan tugas jabatan yang hari ini jabatan itu kosong. Jadi PD Waluya itu jabatan direkturnya kosong. Biar berjalan lancar pelaksanaan tugas organisasi ini, BUMD ini, maka Pak Wali menunjuk seseorang untuk menjadi pelaksana tugas.
Dan jabatan itu bukan jabatan definitif, jabatan Ya. sementara. Sampai dengan nanti proses pelaksanaan seleksinya berjalan dan pejabat definitifnya ada. Nah, mekanisme seleksi terbuka akan dijalankan pada saat proses pemilihan pejabat definitif. Itu melalui seleksi terbuka. Bukan hanya pengisian kepala badan, kepala dinas, sekda, inspektur, direktur rumah sakit. BUMD juga sama, mengenal mekanisme seleksi terbuka dalam proses pengisian jabatan yang kosong untuk mengisi jabatan yang definitif. Tetapi pada saat menunjuk pelaksana tugas ya tidak ada mekanisme seleksi terbuka. Pak Wali mempercayakan kepada seseorang yang dipandang cakap, punya kompetensi, punya integritas untuk menjadi pejabat sementara dulu. Kira-kira gitu Kang Rijal. Berarti untuk yang sementara ini yang Pak Wali angkat itu tim pelaksananya. Pelaksana tugas namanya. Pelaksana tugas disingkatnya PLT biasanya. PLT. Nah, tapi setelah itu, setelah ada waktunya akan mengangkat nanti akan direktur. melaksanakan proses seleksi terbuka untuk mengangkat direktur yang definitif. Nah. Itu bukan hanya di PD Waluya sekarang kekosongan jabatan itu. Contoh Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan sekarang kosong, diisi oleh pelaksana tugas. Otomatis kalau pelaksana tugas memang akan rangkap jabatannya. Yang pertama dia punya jabatan definitif, yang kedua diperintahkan oleh kepala daerah, oleh Pak Wali untuk menjalankan tugas yang saat ini kosong jabatan itu. Itu Kepala Dinas Kesehatan. Kemudian yang kosong yang lain Direktur Rumah Sakit. Itu kosong, sekarang dijabat oleh pelaksana tugas juga. Jadi ada beberapa. Ya, Jadi maksud saya praktek penunjukan pelaksana tugas itu memang sudah familiar dan ada rujukan aturannya, Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara tahun 2021 tentang penunjukan pelaksana tugas dan pelaksana harian. Contoh misalkan untuk pelaksana harian, ada pejabat yang sedang naik haji. Naik haji itu kan lumayan, 40 hari ya, hampir 1,5 bulan lah. Meninggalkan tugas di pemerintah daerah sehingga jabatan itu kan kosong, ditinggalkan haji, cuti dulu. Maka ditunjuklah pejabat lain sebagai pelaksana harian untuk menjalankan tugas itu. Itu mekanisme yang baku yang berjalan, ada pelaksana harian, pelaksana tugas. Sudah biasa, nanti di kemudian kita jalankan mekanisme seleksi terbuka untuk mengisi kekosongan jabatan. berarti ini nyambung juga untuk pertanyaan selanjutnya Pak tentang rangkap jabatan yang Kayak rangkap jabatan, saya memisahkan antara pegawai ASN dengan pegawai pejabat BUMD. Ya. Pegawai ASN tadi contoh Kepala Dinas Kesehatan itu diisi oleh pegawai ASN, PNS ya. Sekarang Bu Gali sebagai pelaksana tugasnya. Kepala BPKPD jabatan definitifnya, karena Dinkes kosong harus ada yang tanda tangan pencairan biaya operasional, pencairan gaji pegawai, pembelian barang dan jasa. Yang tanda tangan kan Kepala Dinas Kesehatan, maka Bu Gali tanda tangan dalam konteks beliau sebagai pelaksana tugas. Nah, kalau rangkap jabatan yang dimaksud adalah BUMD ya, yang apa? Orang yang dipercaya oleh Pak Wali, saya cek kemudian sependek pengetahuan, beliau itu jabatan definitifnya di Dewan Pengawas Rumah Sakit. Kalau Bu Gali definitifnya sebagai Kepala BPKPD, Pak Ubay itu jabatan definitifnya sebagai Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah ya, Samsudin. Nah, sekarang di PDAM sebagai PLT, pelaksana tugas Dewan Pengawas PDAM. Bu Gali pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan. Kami di BKPSDM akan menjalankan tugas kami melaksanakan seleksi pengisian Kepala Dinas Kesehatan. Menjadi ranah kami. Kalau pengisian Dewan Pengawas PDAM menjadi ranahnya teman-teman kami di Sekretariat Daerah. Tapi kalau yang Kepala Dinas Kesehatan itu kan kosong tuh dirangkap sama Bu Gali sebagai PLT. Kami di akhir bulan ini akan menyelenggarakan seleksi untuk mengisi jabatan kosong Kepala Dinas Kesehatan. Seleksi dilakukan lebih kurang 1 bulan, ada 4 tahapan seleksi. Nanti terpilih, Bu Gali akan kembali lagi menjadi Kepala BPKPD sebagai jabatan definitifnya dan tidak terjadi turangkap jabatan.
Jadi kita akan menunggu proses seleksi berjalan. Berarti nanti bakal ada pemberitahuan untuk proses seleksi Pengumuman terbuka. Pengumuman terbuka. Kan seleksi dilakukan secara terbuka. Bahasa teman-teman yang familiar itu open bidding. Ya. Pelaksanaan seleksi yang dilakukan secara terbuka. Akan diumumkan Kang Reja di website pemerintah daerah, bahkan di website Badan Kepegawaian Negara ASN Karir. Kita mengundang seluruh PNS seprovinsi Jawa Barat, kabupaten kota. Kita undang untuk ikut seleksi terbuka pengisian Kepala Dinas Kesehatan. Kita undang, bukan hanya Kota Sukabumi yang boleh mendaftar. PNS di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Pangandaran, Ciamis diundang oleh kita. Disampaikan undangan secara terbuka, inilah proses seleksi terbuka. Berjalan selama 1 bulan. Nanti akan ada hasilnya. Hasil seleksi itu, kalau mekanisme kami yang pegawai negeri sipil ya, akan memunculkan 3 orang dari panitia seleksi yang akan diserahkan kepada Pak Wali untuk dipilih. Nah, prerogatif memilih seorang pejabat, Kepala Dinas Kesehatan contohnya, itu ada di Pak Wali. Negara memberikan mandatori kepada wali kota sebagai pejabat pembina kepegawaian untuk memilih menjadikan pegawai negeri sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama hasil seleksi terbuka. Jadi pansel itu ranahnya hanya menyaring dari sekian pendaftar. Contoh misalkan ada 9, ada 10, ada 11, menjadi 3. Nah, yang 3 ini diserahkan oleh pansel kepada Pak Wali Kota. Pak Wali akan memilih. Siapapun yang dipilih Pak Wali itu adalah hak beliau. Mandat dari undang-undang sebagai pejabat pembina kepegawaian. Baik. Jadi, mohon silahkan nanti saksikan, kawal proses seleksi terbuka oleh seluruh stakeholder. Mau media, masyarakat, teman-teman mahasiswa, sesama pegawai negeri juga, silahkan pantau proses seleksi terbuka untuk pengisian jabatan-jabatan yang ada di ruang lingkup pegawai negeri sipil yang menjadi domain kami. Berarti untuk masyarakat dan seluruh stakeholder tinggal menunggu ya untuk proses terbukanya. Membantu juga mengawasi, silahkan memberikan masukan. Saya punya tugas di akhir bulan ini untuk mengisi 4 jabatan. Direktur Rumah Sakit, ya, Direktur Rumah Sakit Samsudin, kemudian Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk Kepala BKPSDM. Karena beliau 1 bulan lagi akan pensiun. Akan diproses selama 1 bulan sekarang, sehingga ketika beliau pensiun, penggantinya sudah ada. Nah, itu mekanisme seleksi terbuka. Silakan bantu kami untuk mengawasi proses ini. Siap. Berarti untuk berharap seluruh stakeholder membantu juga ya Pak ya? Ya, membantu betul, dan silakan. mengkawal juga ya Pak. Betul. Mungkin yang terakhir Pak, Mangga. seperti apa seharusnya reformasi birokrasi menyeluruh dilakukan agar berbasis merit, sistem transparansi, serta mendapat pengawasan publik? Oke, sistem merit itu identik dengan manajemen talenta namanya Kang Reja. Dan manajemen talenta menjadi program Badan Kepegawaian Negara secara nasional sekarang. Kabupaten kota se-Indonesia, terutama unit perangkat daerah yang mempunyai tugas urusan kepegawaian dan pengembangan SDM di Kota Sukabumi, BKPSDM namanya, didorong oleh Prof. Zudan sebagai Kepala BKN segera mengakselerasi peningkatan nilai merit kita. Jadi sistem merit itu ada indeks nilainya. Kota Sukabumi mulai pertama dinilai itu tahun 2022. Nilai kita saat itu 262,5 nilainya. Kategorinya artinya baik. Pembangunan merit system di kita itu baik. Kemudian dinilai lagi tahun 2023, 1 tahun 1 kali dinilai. Nilai kita naik 291 2023. Kategorinya masih sama baik. Ya. Kemudian terakhir di 2024 kami dinilai kembali. Naik, trennya naik nilai kita 310,5. Kategori baik. Nah, cita-cita kami ingin mengejar kategori sangat baik. Dari baik meningkat menjadi sangat baik. Mudah-mudahan di 2025 ini kami akan dinilai kembali. Nilai merit kita lebih dari 325. Karena nilai yang 325 itu yang kategori sangat baik. Dan artinya ketika kita memiliki nilai 325, lebih dari 325 kategori sangat baik, berarti bangunan manajemen talenta kita, praktek-praktek pengelolaan kepegawaian dari mulai penyusunan kebutuhan, pengadaan, pemindahan, pengembangan karir, manajemen kinerja, pembangunan sistem informasi,
urusan kesejahteraan dan tunjangan itu sudah baik artinya. Jadi sistem merit kan menggambarkan proses yang baik di 8 unsur manajemen kepegawaian. Ikut didoakan oleh Kang Rijal dan kawan-kawan. Siap. Baik. Biar sistem merit kita nilainya semakin naik terus semakin dan naik, ada ya. di posisi yang sangat baik. Hari ini kita baik. Hari ini kita sudah baik, Sudah dan baik. berharap nantinya Berharap menjadi menjadi sangat sangat baik. baik. Oke. Bapak, terima kasih banyak Bapak Sama-sama, atas Kang waktu Rijal. dan penjelasan yang telah diberikan. Semoga diskusi ini bisa menjadi bahan refleksi bersama dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan Kota Sukabumi yang lebih baik, Amin, amin. bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Ya, ikhtiar kita ya, ikhtiar Ikhtiar. kita semua. Saya juga mohon dukungannya, Ya. mohon support semuanya biar merit system yang saat ini sudah berjalan, mulai dibangun, kedepannya akan terus semakin membaik. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Pak, mungkin terima kasih. Ya, terima kasih Kang Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.